Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi mahkami tanzil wa huwa asdaqul qailin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, di pagi yang berbahagia ini Allah karuniakan kenikmatan kepada kita untuk kembali sujud di hadapan Allah fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid yang sama-sama kita muliakan. Salat subuh berjamaah, duduk bersama sejenak berzikir, membaca ayat-ayat Allah, memikirkan masa depan umat sampai waktu syuruk tiba, dan kita akan melaksanakan sholat syuruk atau sholat awal duha nanti. Mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu di tempat ini pada waktunya, dipertemukan oleh Allah di dalam jannahnya nanti. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya lihat jam dulu nih. Oh, 05.20. Ini syuruk udah lewat nih ya? Nah, jadi nanti kita sholat duha ya. Sholat duha. Baik, sedikit saja. Bapak-bapak dan saudara, saya mungkin izin tidak sepenuhnya mengangkat tema ini, karena ini tema besar. Tapi saya ingin menyampaikan begini, Bapak-bapak, berjalan di atas jalan Islam, menjalani hidup di atas jalan dakwah, pasti berhadapan dengan ujian. Sunnatullah fi tariqil haqq au sunnatullah fi da'watil islamiyah
muwajahatul ibtila, berjalan di atas jalan yang benar, berjalan di atas jalan Islam, apalagi berjalan hidup di atas jalan dakwah, pasti berhadapan dengan ujian. Ini sunnatullah, walan tajidu li sunnatina tahwila. Dan jangan pernah bermimpi sunnah yang seperti ini, ketetapan Allah yang seperti ini akan berubah. Tidak pernah ada ceritanya. Maka begitu kita menyatakan keislaman kita, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya adalah orang Islam. Maka ketika kita menyatakan itu, kita menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka pernyataan itu harus kita pahami pasti akan dihadang oleh tantangan, pasti akan dihadapkan oleh ujian. Kalau hari ini dilantik, itu artinya kita mulai dari hari ini sudah menyatakan siap menghadapi ujian. Perlu disampaikan sama istri dan anak-anak di rumah. Bapak-bapak, pelipur lara, penawar duka, dan itu adalah kekuatan menghadapi ujian. Seorang muslimah ketika dia berdisiplin, berbusana muslimah dengan baik, maka yakin saya dia berhadapan dengan ujian. Ketika kita mengatakan ya, tauhid yes, syirik no, saya yakin pasti berhadapan dengan ujian. Iman yes, kufur no, saya yakin pasti akan berhadapan dengan ujian. Maka pelipur laranya, penawar dukanya adalah bagaimana kita membangun visi yang jauh ke depan, visi yang tidak dibatasi oleh pendeknya kehidupan dunia, visi yang tidak hanya dibangun di atas kepentingan dunia, tapi visi yang dibangun di atas masa depan di negeri akhirat. Inilah sebenarnya pentingnya tema persiapan hidup sesudah mati. Jadi dilantik jadi pengurus Dewan Dakwah Kecamatan, bagian dari persiapan hidup sesudah mati. Karena saya yakin tadi ini insan-insan yang dilantik tadi adalah orang yang pengen ketika pulang menghadap Allah dimasukkan ke dalam surga. Kalau itu betul dikehendaki, dakwah adalah ladang untuk menggapainya. Memikirkan kepentingan umat, bukan hanya kepentingan diri, kepentingan keluarga,
tapi bagaimana masa depan umat, bagaimana akidah umat, bagaimana umat ini bisa dekat dengan syariat, bagaimana umat ini bersatu dalam kebenaran, bagaimana umat ini bisa maju, bagaimana bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah ladang untuk menggapai harapan kita bersama, yaitu menggapai kenikmatan di surga. Bapak-bapak, karena begini, tadi saya di muqaddimah membacakan ayat 28 dari suratul Baqarah. Semua kita ini tanpa kecuali telah dan akan mengalami 2 kali mati. Semua kita ini tanpa kecuali sedang dan akan mengalami 2 kali hidup. Semua kita ini tanpa kecuali akan mengakhiri perjalanan kita dengan kembali. 5 fase perjalanan. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, mengapa kalian semuanya bisa ingkar kepada Allah? Mengapa kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum, sedangkan kalian dahulunya amwatan mati, fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kalian hidup. 2, thumma yumitukum, kemudian Allah bakal matikan kalian mati. 3, thumma yuhyikum, kemudian Allah bakal hidupkan kalian kembali hidup. 4, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan. 5, semua kita telah, sedang, dan akan mengalami 5 fase perjalanan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, mati. Fa ahyakum, hidup. Summa yumitukum, mati. Summa yuhyikum, hidup. Summa ilaihi turja'un, kembali. Ini kalau 5-5-nya dibahas, nggak tahu selesainya jam berapa nih. Izin paling nggak ujungnya. Semalam saya udah janji di Al-Falah padahal. Insya Allah kalau mau tahu yang pertama 2 dan 3, kita ngajinya di Probolinggo. Semalam saya ngaji di Masjid Al-Falah Surabaya, pada maghrib sampai isya. Tapi rupanya di sini waktunya juga terbatas. Insya Allah nanti kita di lain waktu, mudah-mudahan. Gitu. Di dalam ini ada kajian seharian persiapan hidup sesudah mati, semacam kayak ISQ dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi itu pun baru muqaddimah. Nah, apalagi 15 menit nih. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, fase yang kelima adalah kembali. Monggo yang di rumah kagungan tafsir Ibnu Katsir dibuka. Yang di rumah kagungan tafsir Jalalain dibuka. Apa yang dimaksud dengan kembali? Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan.
dikembalikan yang dimaksudkan, dikembalikan kepada Allah dengan satu dari dua alternatif, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Pertanyaan saya, di neraka atau di surga dalam keadaan hidup atau mati? Mati apa hidup? Hidup atau mati? Alhamdulillah konsisten. Kalau anak TK ditanya hidup atau mati? Mati. Mati apa hidup? Hidup. Hidup atau mati? Mati. Nah, ini kita menjadi saksi bahwa yang hadir ini bukan anak TK. Kakeknya, neneknya anak-anak TK. Bapak-bapak, di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati. Di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Jadi perjalanan panjang kita bukan kita awali dengan hidup, tapi kita awali dengan mati. Dan perjalanan panjang kita bukan kita akhiri dengan bukan kita akhiri dengan mati, tapi kita akhiri dengan hidup. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Bapak Ibu, hari ini terlanjur mati apa terlanjur hidup? Ini makhluk hidup atau makhluk mati nih? Bu, hidup atau mati? Terlanjur hidup atau terlanjur mati? Mau mengakhiri hidup? Mau mengakhiri hidup? Monggo kalau mau mengakhiri hidup. Semakin semangat untuk mengakhiri hidup, ketahuilah semakin akan cepat ketemu kehidupan. Dan itulah kesalahan mendasar orang mati bunuh diri. Karena himpitan persoalan, sebab karena diputus sama calon pengantin, sama pacarnya. Dihimpit persoalan karena pasca pandemi belum juga bangkit ekonomi. Dihimpit persoalan karena sakit bertahun-tahun belum ada jalan keluar. Lalu kemudian dia putuskan untuk bunuh diri. Terbayang olehnya seolah dengan bunuh diri selesailah persoalan. Bapak dan Ibu, kira-kira setelah bunuh diri berada di alam barzah, itu pasnya orang bunuh diri itu dapat nikmat apa digebukin sama malaikat? Dapat nikmat apa digebukin sama malaikat? Maka bunuh diri itu dosa besar. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, betapapun sulitnya menjalani hidup di tengah ekonomi sedang sulit seperti ini, tapi kita tetap harus bangkit, kita tetap harus semangat. Kita punya Allah yang maha pemberi rezeki, kita punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oke, maka oleh karena itu, sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya, Pak. Mati bukan akhir dari perjalanan. Tapi mohon maaf nih, mohon maaf. Saya ingin pagi ini kita agak kritis. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kalimat begini nih?
marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah nggak dengar begitu? Pernah nggak? Jangan-jangan kitanya yang ngomong begitu. Sebagai ketua RT melepas jenazah warganya, sebagai direktur perusahaan melepas jenazah karyawannya, sebagai pengurus masjid melepas jenazah jamaahnya. Dia mengatakan seolah dengan kata indah, saudara-saudara, marilah kita hantarkan jenazah saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pertanyaannya, omongan itu salah apa benar sih? Kalau salah kenapa diomongin? Nah, pulang nanti bawa oleh-oleh. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 28 surat apa? Al-Baqarah. Insyaallah. Pokoknya kuliah subuh hari ini oleh-olehnya surat Al-Baqarah ayat tapi baru di ujungnya. Bapak-bapak, ungkapan yang mengatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ungkapan itu salah. Kesalahannya mendasar, sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir dari perjalanan? Perjalanannya sangat panjang. Izinkan saya untuk menyebut secara cepat. Begitu mati, orang dihantarkan masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh ada nikmat kubur, ada azab kubur, sampai menunggu tiupan trompet sangkakala kali yang pertama, yang berkonsekuensi hancurnya seluruh alam jagat raya. Dan itulah yang dimaksud dengan al-qiyamah al-kubra. Dan setelah kiamat besar, Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran, Allah akan mengganti alam jagat raya ini nanti dengan bentuknya yang baru. Setelah itu nanti akan ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai yang paling terakhir akan dibangkitkan oleh Allah kembali hidup. Itulah yang dimaksud dengan hidup kali yang kedua. Manusia digiring di padang mahsyar, dia harus mempertanggungjawabkan amal berbasis catatan. Itulah yang dimaksud dengan hisab. Dan setelah hisab ditegakkan, maka diberikanlah catatan amal. Tapi tidak hanya selesai di situ. Setelah itu ada pertanggungjawaban amal berbasis timbangan. Itulah yang dimaksud dengan mizan. Setelah mizan ditegakkan, manusia akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Ada sebagian manusia yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka. Dialah penduduk neraka permanen, penduduk neraka yang khalidina fiha abadan. Lalu sebagian manusia ada yang melanjutkan perjalanan menuju telaga. Setelah telaga, maka langsung melanjutkan perjalanan menuju sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Di antara manusia ada yang melewati dengan sekejap kilat selamat, ada yang melewati dengan berdarah-darah tapi kemudian sampai di tujuan, ada yang melewati terbelah-belah kaki, terhempas dia ke jurang api neraka. Itulah yang dimaksud dengan penduduk neraka non permanen, penduduk neraka sementara, ghairul mukhalladin. Tapi sesementara-sementaranya, sehari sama dengan 1000 tahun. Siksa yang paling ringan, dibakar ujung kaki mendidih ubun-ubun.
lalu kemudian melewati Al-Muqantarah, jembatan yang membentang dari neraka menuju ke surga. Kalau Allah selamatkan dia menuju ke surga, atau ada yang diparkir dulu di Al-A'raf, dan terminal akhir itu bernama surga. Panjang apa pendek? Pendek apa panjang? Panjang apa pendek? Di padang mahsyar sehari seolah-olah 50.000 tahun. Panjang perjalanan kita di neraka atau di surga dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Sekarang terlanjur mati apa hidup? Jangan berpikir ada yang mau mengakhiri hidup. Bapak dan Ibu, perjalanan kita panjang, tapi yang menarik, saya segera akan mengakhiri. Tapi yang menarik, perjalanan panjang itu semua, apakah di dalam neraka ada nikmat kubur, apa ada azab kubur, dapat nikmat atau dapat azab, tergantung nanti apa sekarang? Tergantung nanti apa sekarang? Bapak Ibu, di padang mahsyar kata Rasulullah, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dapat naungan atau tidak dapat naungan dari Allah nanti di padang mahsyar, tergantung nanti apa sekarang? Sekarang. Nanti pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surga, tergantung nanti apa sekarang? Bener nih? Sekarang apa nanti? Nanti apa sekarang? Masya Allah, calon ustadz ustadzah nih, Masya Allah nih. Kita doain anak soleh nih. Masya Allah. Bukan tergantung nanti Pak, tergantung sekarang. Sekarang ya di dunia ini. Ya Allah, udah kayak begini diajak ke masjid kok susah. Udah begini suruh pakai jilbab kok masih bongkar pasang. Alasannya sumuk. Ya sumuk di sini. Gimana nanti kalau dibakar di api neraka? Tergantung sekarang Pak. Maka dunia itu penting. Dunia itu strategis. Karena bagaimana nanti tergantung dengan sekarang, bagaimana sekarang tergantung dengan sekarang. Dunia ini strategis, dunia ini penting. Tapi dunia yang penting itu ternyata pendek. Ternyata pendek Pak, dunia yang penting ini pendek. Dunia itu disebut dunia karena pendek. Dunia itu disebut farna karena bakal rusak. Betapa pendeknya dunia. Kalau Bapak membaca ayat 47 dari surat Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan nanti di akhirat kalau harus dibandingkan dengan kehidupan di dunia sekarang ini, satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau sehari 1000 tahun, sehari itu 24 tahun. Allah kasih usia sama kita 100 tahun. 100 tahun berarti hanya 1/10 hari. 1/10 dari 1000. Kalau sehari itu 1000 tahun, 1/10 dari 24 jam berapa? 1/10 dari 24, 2,4 jam. Kalau Bapak Ibu Allah kasih kesempatan hidup di dunia 100 tahun, itu artinya punya kesempatan bercocok tanam hanya 2,4 jam. Itu kalau sholatnya dari 0 tahun loh ya. Ini ada yang usianya 100 tahun. Ada yang 100 tahun nih.
Sementara Rasulullah mengatakan umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Kalau 60-70 umur umat Nabi Muhammad, berarti angka tengahnya kan 65. Kalau 65, hari ini sudah 64 koma. Nah ini kan udah sore Pak, udah mau maghrib nih. Oke, kalau jatahnya 65, ya kalau sholatnya dari sejak 0 tahun. Lah kalau setelah sholatnya setelah pensiun. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Punya dosa apa kagak? Lu pertanyaannya punya apa enggak kok saking yakinnya jawabnya banyak. Jawab. Masya Allah, saking jujurnya, punya dosa apa kagak? Banyak, luar biasa. Oke, ayo kita berpikir. Ya Allah, itu pun Pak, belum tentu sholat kita juga diterima. Belum tentu juga diterima. Pengennya surga. Maka oleh karena itu, ayo ya, kita manfaatkan waktu kita ini. Masya Allah, ini ada kegiatan sholat subuh berjamaah. Insya Allah bukan hanya sholat bersubuh ketika sebulan sekali, tapi tiap subuh berjamaah di masjid, sebulan sekali bersama dengan Dewan Dakwah. Masya Allah. Mudah-mudahan, tadi di muka saya mengatakan, mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang soleh begini nih, nanti dipertemukan oleh Allah di surganya Pak. Lah modal kita ini apa coba? Modal kita ini apa? Kalau hitung-hitung dosa kayaknya mah banyak banget. Ya Allah, ketika keluar kota mengkhianati kesetiaan istri. Gimana Bu? Setuju? Dimaafin ya Bu ya. Maafin Pak. Ya Allah, kalau ada suami mengkhianati kesetiaan istri ketika keluar kota, divonis oleh Allah 10 hari di neraka. 10 hari itu 10.000 tahun Pak. Siksa yang paling ringan dibakar ujung kaki mendidih penubun. Mohon maaf ya, kalau di Probolinggo itu ada enggak istri durhaka sama suami? Insya Allah nggak ada kan. Tapi kalau yang suka ngomel-ngomel gitu ada nggak? Kalau yang jawab bapak-bapak nggak jujur nih, tendensius nih. Ya Allah, Bu, kalau lagi ngomel ingat sehari 1000 tahun loh. Kalau istri nggak pandai hormat sama suami, lalu divonis 10 hari di neraka, 10 hari 10.000 tahun Pak. Maka kalau begini nih Pak, semangat dakwahnya jadi semangat Pak. Ada sesuatu yang kita harapkan, kapan lagi saya bela Islam kalau nggak sekarang. Udah usia 50, tadi pengurusnya kayak udah sesepuh dan bini sepuh nih Pak. Kapan lagi Pak? Oke, baik. Saya kira ini ya mukaddimah saja. Yang penting saya yakin kesadaran bahwa sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Jangan sampai
perjalanan panjang kita korbankan hanya untuk kenikmatan 5 tahun. Kok akrab bener sama 5 tahunan ya? Ya Allah Pak, coba Bapak bayangkan ya Pak ya. 5 tahun itu kalau membacanya dengan surat Al-Hajj ayat 47, 5 tahun itu 6,5 menit Pak. 6,5 menit. Coba untuk 6,5 menit kita korbankan masa depan kita tanpa batas. Alangkah tidak cerdasnya. Alangkah tidak cerdasnya. Hanya karena 100.000, 200.000, 500.000 serangan fajar. Ya Allah, lapar sih lapar Pak, perlu sih perlu. Ya Allah, lah kalau kita gadekan masa depan bangsa, masa depan kita, ya Allah, ayo kita cerdas. Saya ingin tutup ketika seorang sahabat lagi duduk-duduk begini nih, tiba-tiba datang sahabat dari Ansar. Ini yang cerita sahabat Abdullah bin Umar. Kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu an. Tiba-tiba datang sahabat Ansar. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas itu?" Fa'ayyul mu'minina aqyas. Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka pada saat itu Rasulullah menjawab. Nah, jawaban ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh. Semua yang hadir ini mudah-mudahan Allah karuniakan kecerdasan. Ya, tapi kecerdasannya bukan diukur IQ-nya berapa. 100kah, 125kah, bahkan 140kah, bukan. Fa'ayyul mu'minina aqyas. Apa jawab Nabi? Orang yang paling cerdas itu kata Rasul, aktsaruhum lil mauti zikra. Orang yang banyak mengingat mati. Satu, banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Maka tema hari ini adalah temanya persiapan hidup sesudah mati. Agar supaya kita menjadi orang yang cerdas dan pada saatnya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah dan pulang menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Walaupun baru sekedar pendahuluan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jangan lupa ayat 28 dari surat apa? Surat Al-Hajj ayat berapa? 47. Surat Al-Hajj ayat 47. Surat Al-Baqarah ayat 28. Mudah-mudahan dan jadi oleh-oleh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.